Terima kasih Anda masih bersama Kompas Petang, Saudara. Hanya dalam waktu 2 bulan, polisi menghentikan penyelidikan kasus dugaan pemerkosaan 3 anak oleh ayah kandungnya sendiri dengan alasan tidak cukup bukti. Untuk membahasnya, saat ini saya sudah bersama dengan Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Rita Pranawati. Selamat sore, Mbak Rita. Selamat sore Mbak Friska. Mbak Rita, jadi soal kasus ini dihentikannya dalam waktu 2 bulan saja. KPAI bagaimana memantaunya dan bagaimana koordinasinya dengan para pihak terkait? Ya, pertama ini kan disebutkan SP3, tetapi kemudian KPAI sudah koordinasi dengan lembaga pendamping yang ada di Makassar untuk melakukan pendalaman kembali, terutama terkait dengan korban, karena jika memang sudah SP3 maka salah satu alternatif yang lain itu adalah kita harus punya novum baru untuk pelaporan kembali. Itu yang pertama gitu ya. Dan ini memang tidak mudah karena kan maksud saya kita harus fokus ke korban traumanya sudah panjang, maka kemudian perlu penanganan yang ekstra hati-hati begitu ya. Agar kemudian juga bisa mendapatkan novum baru. Kira-kira seperti itu, Mbak. Bicara soal penanganan kasus ini, izinkan saya membacakan berita terkait ini dulu ya, Mbak Rita ya. Polda Sulawesi Selatan menegaskan penanganan kasus dugaan pemerkosaan anak di Polres Luwu Timur ini sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kabid Humas Polda Sulsel menjelaskan polisi saat itu sudah melakukan seluruh proses penyidikan kasus sesuai dengan prosedur, mulai dari asesmen, pemeriksaan korban, visum di RS Bayangkara hingga pelibatan psikolog. Ya, secara penyelidikan penanganan daripada Polres Luwu sudah dilakukan ya dengan tidak adanya bukti pada saat itu ya, sehingga dilakukan SP3 terhadap penanganan kasus ini. Nah, kemudian sekarang viral karena berkembang di media sosial dan juga ada laporan dari LBH ya yang membawa kasus ini kembali. Tentunya dalam hal ini penyidik Polres Luwu Timur terbuka ya terhadap temuan-temuan baru dari pihak korban ya. Apabila ada temuan-temuan baru ya, silakan ini diberikan kepada kami ya, karena akan kita jadikan bahan untuk membuka kasus ini kembali. Tanggapan KPAI, Bu Rita, dianggap sebelumnya penyelidikan sudah sesuai prosedur tapi terbuka dengan adanya novum baru jika ada. Artinya sebenarnya pada beberapa kasus yang mandek begitu ya Mbak ya, kita juga berupaya dengan novum baru, kemudian pelaporan baru, tetapi tetap kita mengupayakan kontrol begitu ya. Kita akan menggandeng dengan Kompolnas terkait dengan kasus ini, begitu juga untuk pendalaman terkait dengan pelapor dan bagaimana kemudian kesaksian dari anak-anak ini, bukti-bukti yang akan kita dapatkan dari ketiga anak ini. Misalnya dengan psikologikum et repertum begitu ya, yang kemudian itu bisa menjadi bukti baru terkait dengan kasus yang menimpa ketiga anak ini. Memang proses seperti ini kan memang butuh tarik menarik ya, ada situasi tarik menarik yang kemudian kita harus melakukan upaya pengawasan yang maksimal. Nah, LBH Makassar ini melakukan pendampingan, kemudian kita juga proses pendalaman apa yang kemudian di sebelumnya itu gagal gitu, yang dianggap tidak tepat begitu, itu juga akan kita dalami. Kalau memang ada maladministrasi, tentu kita bisa lapor ombudsman begitu ya, kita koordinasikan dengan ombudsman, kemudian juga dengan Kompolnas begitu ya, kalau memang betul ada yang tidak sesuai dengan prosedur. Tetapi kan saya kira kepolisian tadi sudah membuka ruang ya, jika kemudian memang ada novum baru, kita juga sedang mengkoordinasikan terkait novum baru tersebut. Kalau dari yang disampaikan pihak korban, apakah KPAI tidak hanya penyelidikan di pihak kepolisian, tapi dari mulai ibu korban ini datang bahkan ke pengaduan P3A di Luwu Timur, tapi justru di sana terduga pelaku yang didatangkan untuk dikonfrontir dengan pihak pengadu ini. Bagaimana kalau dari sisinya KPAI? Apakah ini menyalahi aturan dan juga akan turut dipantau oleh KPAI? Ya, dalam hal ini tentu ada etika-etika ya di dalam penanganan kasus-kasus kekerasan dan kejahatan seksual. Misalnya walaupun ini adalah orang tua kandung, tetapi kalau dia terduga pelaku maka tidak
pertemukan begitu, karena itu pasti akan menimbulkan dampak psikologis yang panjang begitu ya. Ya. Bagi anak, walaupun itu adalah orang tua kandungnya, kan itu butuh proses panjang juga untuk meyakinkan bahwa anak-anak siap. Kalau memang anak-anak tidak siap juga tidak bisa dipertemukan kan dengan pelaku. Bahkan di dalam proses persidangan pada kasus-kasus sejenis juga kita bisa melakukan dengan telekonferensi, tidak bertemu langsung misalnya. Itu adalah hal yang sebenarnya secara etika juga harus ditegakkan di dalam konteks penanganan kasus-kasus kejahatan seksual. Konfrontasi itu kan juga tidak sesederhana itu, apalagi kan situasinya untuk melaporkan aja sesuatu yang tidak mudah begitu ya, apalagi ini adalah memiliki relasi keluarga begitu. Ya, apalagi ini diduga ayahnya sendiri yang melakukan pemerkosaan terhadap 3 anaknya begitu ya, Bu Rita? Ya, betul. Dan ini memang sangat membutuhkan khususnya rumah aman begitu ya buat anak-anak dan pelapor, yaitu ibu kandung, agar mereka juga memiliki rasa tenang, kemudian sehingga asesmen psikologis yang dilakukan ini juga bisa benar-benar objektif begitu ya. Jika diperlukan misalnya ada second opinion begitu terhadap kondisi anak, sehingga kemudian juga bisa membuktikan hadirnya novum baru pada kasus ini begitu. Mbak Rita juga tentu mengamati karena ini mendapat perhatian yang besar dari warganet, banyak yang kecewa karena kenapa kasus ini dihentikan, dianggap tidak cukup bukti, sementara pihak korban menyatakan bahwa ini banyak bukti yang dimiliki. Bahkan sampai ada tagarnya percuma lapor polisi sempat menjadi trending di Twitter. Mbak Rita melihatnya seperti apa? KPAI memantaunya seperti apa hal ini? Ya, memang pada kasus-kasus seperti ini kita butuh bergandengan tangan. Masyarakat bisa melakukan lapor diantaranya adalah ke KPAI, kemudian perlindungan saksi dan korban itu bisa dilakukan oleh LPSK, kemudian juga pengawasan terhadap proses bisa kita gandeng Kompolnas ya, agar ini juga bisa sama-sama kita cermati sehingga kemudian hal-hal yang tidak diharapkan ini tidak terjadi. Tentu kita hormati proses hukum di kepolisian, tetapi proses pengawasannya juga tetap berjalan. Kira-kira begitu Mbak Friska. Kita lihat ini dia tagar percuma lapor polisi yang sempat menjadi trending di Twitter. Setidaknya saudara ada 16.000 kali tweet dengan tagar percuma lapor polisi ini di Twitter, dan bahkan ada 10.000 lebih cuitan dengan tagar 3 anak saya diperkosa yang menjadi trending di Twitter. Ini tentu miris ya Mbak Rita ya kalau kita lihat. Ya. Tapi di sisi lain juga kita melihat bisa menimbulkan optimisme juga bahwa akan diawasi dengan sangat serius oleh seluruh elemen termasuk publik apalagi ya Mbak Rita ya? Ya, saya sepakat bahwa kasus ini menjadi perhatian publik dan tentu lintas sektor bisa melakukan pengawasan. Tadi yang punya tugas dan fungsi untuk pengawasan, ya. Dan kepolisian juga terbuka ya untuk melihat novum baru begitu ya, jika kemudian kita berharap ditemukan novum baru dengan situasi pendampingan yang berbeda dibandingkan di Luwu Timur. Nah, sebenarnya bicara soal pendampingan, saya akan bacakan dulu ini pernyataan dari LBH Makassar yang juga mendampingi korban dalam menindaklanjuti kasus pemerkosaan terhadap 3 anak ini. Prosedur yang dilakukan oleh polisi untuk menyelidiki kasus pemerkosaan anak, dikatakan bahwa proses penyelidikan Polres Luwu Timur sudah cacat prosedur sejak visum pertama hingga pengambilan keterangan setiap anak. Sebenarnya dalam kasus seperti ini, prosedur yang semestinya seperti apa, Mbak Rita? Ya, ketika anak dimintai keterangan tentu harus dengan wali, kemudian ada juga petugas pekerja sosial ya, termasuk dengan PH. Ini menjadi bagian penting ya agar kemudian itu juga tidak cacat prosedur, karena bagaimanapun anak ini kan situasinya tidak mudah, dan kalau memintai keterangan anak itu tentu berbeda ya dengan kepada orang dewasa. Dia tidak bisa di ruang seperti ruang dewasa, kemudian dia juga mungkin masih membutuhkan psikolog, tidak bisa sekali jadi, mungkin berproses gitu ya. Ada proses-proses yang nggak mudah, bahkan kalau dia anaknya kecil kan dia misalnya harus menggunakan alat bantu peraga misalnya, itu adalah bagian-bagian yang harus diperhatikan. Karena sejatinya kan ketika anak masih mengalami trauma itu juga tidak mudah ya untuk bercerita begitu, apalagi kepada orang yang tidak dikenal. Ini juga bagian yang penting untuk diperhatikan.
Tentu publik berharap kasus ini diusut hingga tuntas karena kita tahu PR-nya nanti akan panjang. Bagaimana mengobati trauma baik itu ibu korban dan juga apalagi anak-anak, ada 3 anak yang masa depannya direnggut dengan hal ini. Terima kasih atas waktunya Ibu Rita Pranawati, Wakil Ketua KPAI telah bergabung di Kompas Petang. Selamat sore.